hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita mau katakan saat kami masuk hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya aku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sembah Tuhan.
senantiasa limpahkan, curahkan dalam hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau cinta dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan, bahkan Engkau menyertai kehidupan kami. Tapi kami terkadang yang tidak kemudian mencintai Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami juga tetap setia, menjaga kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, saat sore hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami menaikkan pujian kami Tuhan, untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, jika Engkau telah panggil orang tua di tempat ini Bapak Joko, dan bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu, bahkan kasih-Mu yang senantiasa Kau limpahkan buat keluarga yang ditinggalkan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau berkati setiap kami yang sudah datang di tempat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih disertai Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita selalu bawa hidup kita memuji Tuhan. Kita mengucap satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari semua bertepuk tangan untuk Tuhan, segala pujian untuk Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Kita bersemangat untuk memuji Tuhan karena kita percaya Tuhan bertahta di atas setiap pujian kita. Nah, saat ini kita akan lanjut.
terkasih, kakek tercinta kami yang ke-2 tahun. Saat sore hari ini kami bersyukur kalau kami boleh masih berada di sini, semua berkat kemurahan Tuhan. Buat semua itu berkat cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah yang sungguh luar biasa, kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami sekeluarga. Saat hari ini kami ingin menyaksikan kebaikan Tuhan lewat pujian Bapak Ibu. Ya, kami mau memuji sebentar. Sebelum pujian, saya boleh minta waktunya sebentar, Om? Boleh. Tante jemaat? Iya. Boleh. Mumpung ketemu. Iya. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Luar biasa tentunya kita di dalam Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak Ibu saat sore hari ini boleh bersama seberapa yang ada, boleh hadir di tempat ini, bukan karena kuat gagah saudara dan saya, tapi semua karena pemeliharaan penyertaan Tuhan yang percaya pada Tuhan. Secara manusia saya dan saudara, Bapak Ibu semua setiap hari beraktivitas, tidak mungkin nggak beraktivitas, dan tentunya lelah. Beliau ini lelah. Apalagi saya belum melihat saksi tempat ini, Mbak Bunda Upolo Mutarmi juga capek, tapi biarlah kita secapek apapun untuk kita saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Di dalam Tuhan pasti ada kekuatan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saat sore hari ini sebenarnya mau diadakan ibadah itu mintanya tanggal 23. Itu orang tua kami. Itu menurut adat yang dipercaya sama Mbak Putri atau saudara, tanya-tanya sama saudara gitu. Lalu Mbak Ida bilang ke saya tanggal 23 tidak usah. Aku bilang gitu, maaf, tidak bisa. Kita ambil aja hari jatuhnya, Kak. Tuhan panggil tanggal 18-19. Semua hari saya bilang, semua hari itu sama. Di mata Tuhan tidak ada hari yang jelek. Iya enggak, Bu? Bapak Ibu. Di dalam Tuhan hari semua sama. Bukan saya tidak menghormati atau menghargai Mbak Putri, tapi saya ambil momen ini. Karena momen ini saya sangat belum bisa melupakan Bapak Ibu. Tapi saya percaya firman Tuhan, saya berpegang kepada firman Tuhan Bapak Ibu bahwa kesakitan, bahkan kesusahan Tuhan sudah gantikan selama 2 tahun sampai detik ini. Kami boleh kuat dan kami boleh terus tetap belajar memiliki iman yang kuat, setia di dalam Tuhan. Karena saya percaya waktu Tuhan itu sudah dekat, Bapak Ibu. Tanda-tanda fitnah sudah kelihatan. Tapi kita percaya sebagai anak Tuhan, kita tetap tinggal di dalam Tuhan sampai nanti akhir Tuhan datang. Dan panggil angkat kita, Bapak Ibu. Karena apapun yang kita punya di dunia ini, Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat kesetiaan saya dan saudara. Sejauh mana, apakah kita akan tetap setia sampai akhir hayat Tuhan mau panggil saya dan saudara. Dan puji Tuhan, Bapak kami ini, orang tua kami ini, mbah kami, kakung kami ini, ada satu pribadi yang luar biasa, Bapak Ibu, yang boleh saya ambil. Pribadi ini selalu mengingatkan kepada anak-anak, walaupun Bapak ini ya ada minusnya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Dan setiap kebaikan beliau, kalau saya melihat, saya melatih, bahkan Mbak Indah saya mengingat dia ngopeni saudara lama banget. Itu satu anugerah kalau kita bisa ngopeni orang tua sedang sakit. Anugerah saudara. Nah, saya boleh mengambil sedikit orang mertua saya, suami saya, dia getol sampai sekarang, tidak bisa
ngopeni orang tuanya saudara. Artinya begitu. Ibu mertua saya dipanggil, tidak ada prosesnya sakit, artinya tidak sampai ke rumah sakit, terus tidur di kasur, tidak, langsung Tuhan panggil. Artinya tidak ada proses seperti mereka, saudara. Saya bersyukur kalau saya, Mbak Indah, anak-anak yang lain juga boleh terlibat saat itu, boleh ngopeni Mbah Kakung. Itu suatu kesan buat saya, itu luar biasa. Dan Bapak Ibu, mari saat sore hari ini saya menghimbau kita semua jemaat di Rehoboth. Saya bersyukur sebenarnya kita mau semangat di dalam Tuhan. Kita mau tetap gandul Gusti. Amin. Seperti pujian yang saya mau naikkan saat sore hari ini, saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Seperti pujian penyembahan kita tadi kepada Tuhan, bahwa Tuhan baik, selamanya baik bagi saya dan saudara, buat kita semua saat sore hari ini. Puji Tuhan. Minta diri nih. Gandul Gusti. Boleh dinyanyikan bersama-sama. Sebagai iman saya dan saudara, komitmen saya dan saudara saat sore hari ini menaikkan pujian. Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Amin. Saben dina, rino wengi, gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, rino wengi, gandul Gusti. Kula ampun percaya, orang tetap cilaka, nanging urip mulya selamanya. Hatiku ayo sentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, rino wengi, gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, rino wengi, gandul Gusti. Kula ampun percaya, orang pernah cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayo sentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula gandul Gusti. Saben dina kula gandul Gusti. Kemuliaan Tuhan Bapak. Pujian ini kesaksian saya dan keluarga di tempat ini bahwa kami mau tetap setia gandul Gusti selama hidup kami ada di dunia ini, Bapak Ibu. Orang dunia boleh memandang kami, boleh merendahkan kami, tapi ada satu prinsip yang saya ajarkan kepada keluarga kami, terkhusus anak-anak kami. Apapun yang dikatakan dunia, tetap rendah hati, jangan pernah kamu masih menyombongkan diri dan sebagainya, Bapak Ibu. Ada kasih di situ karena Tuhan mengajarkan utama adalah kasih kepada saya dan saudara. Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa boleh ada di tempat ini bersama saudara semua seiman di tempat ini, dan kami sekeluarga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat, Bapak Ibu Gembala, seluruh sidang, dan kami juga minta maaf
dari awal nanti sampai akhirnya. Jika ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan satu hal lagi, bahwa kebersamaan kita semua saat sore hari ini yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia saat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara, dan selamat sore. Dan sekali lagi terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Dan saya kembalikan kepada percaya kami akan sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu, Bapa. Amin. Itu semua karena berkat-Mu, Tuhan. Luar biasa Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bismillah, kita mengatakan bahwa Yesus telah hiasi hidup kita dengan berkat-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan yang baik, Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapak, bersyukur atas segala kebaikan-Mu Bapak. Kami hidup, kami masih bernafas, kami sehat, kami menerima Tuhan rancangan yang indah dari-Mu. Itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan yang selalu menyatakan dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan
untuk kami juga Tuhan selalu mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami Tuhan, dengan segenap apa yang kami bisa lakukan Tuhan, untuk selalu hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kerinduan kami Tuhan untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu Bapa dalam hidup Tuhan yang telah Kau berikan dalam setiap kami Bapa. Biarlah kami pakai hidup kami Tuhan untuk seturut dengan kebenaran firman. Sampai saatnya nanti Tuhan, sampai garis batas akhir hidup kami, Kau dapati setiap kami setia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, dan lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu, kiranya menjadi saluran kebenaran firman-Mu, jadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan di tempat ini dalam sebuah peringatan ya. Dalam sebuah peringatan 1 tahun, 2 tahunnya Pak Kakong telah meninggalkan kita, meninggalkan keluarga di tempat ini. Namun satu hal yang perlu kita syukuri kepada Tuhan bahwa sekalipun Tuhan telah memanggil Mbak Kakong, namun kita bersyukur Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Lebih lagi Tuhan senantiasa mencukupi segala yang kita perlukan hari lepas hari. Oleh karenanya memang sepatutnya kita terus gandol karo Gusti. Sepatutnya kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena kemana lagi kita akan bersandar selain kepada Tuhan. Kita dengan kekuatan kita, dengan segala kemampuan kita, dengan segala yang apa yang kita miliki, suatu saat tidak ada artinya lagi. Suatu saat akan menyusut, termasuk tenaga kita ini. Seiring bertambahnya usia, umur kita, ternyata tenaga kita juga semakin berkurang, bahkan semakin berkurang dalam kehidupan itu. Dan bagi kita sebagai orang percaya, hal-hal seperti ini harus betul kita sadari bahwa kita nggak selamanya mengandalkan kemampuan kita. Kita tidak selamanya mengandalkan diri kita sendiri ataupun orang lain. Tetapi dengan demikian kita akan mengandalkan Tuhan Yesus. Dengan demikian kita akan selalu mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat-saat seperti inilah menjadi perenungan bagi kehidupan kita bahwa ternyata tidak ada yang abadi. Ternyata semuanya akan meninggalkan dunia ini. Karena memang merupakan mandat Kristus Tuhan kita Sang Pencipta adalah salah satu mandat yang diberikan kepada semua yang bernafas adalah kematian. Bahwa siapapun yang bernafas, di dalam Mazmur mengatakan 150, semuanya akan berakhir. Semuanya akan sampai pada batasnya. Oleh karena itu, jikalau Tuhan masih memberikan kita tenaga, umur panjang, kesehatan, marilah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat pribadi. Ora iso dibagi-bagi. Tergantung pribadinya setiap kita. Walaupun saya punya istri saya serumah dengan saya, sekamar dengan saya, kalau tidak memiliki tidak memiliki pengenalan akan Kristus yang sama, yang kemudian juga akan terpisah. Karena keselamatan tidak secara
utuh bahwa ketika keluar satu orang diselamatkan maka seisi rumahnya diselamatkan. Ini tidak berbicara tentang keselamatan, tetapi itu berbicara tentang tugas. Orang yang sudah diselamatkan satu orang itu punya kewajiban menyelamatkan keluarganya, punya kewajiban menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi tentang satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, tidak berbicara tentang keselamatan kekal, tetapi berbicara tentang tugas dan tanggung jawab kepada kita yang mengenal Tuhan untuk bisa berbagi kepada keluarga-keluarga kita, kepada anak-anak kita, supaya mereka pun diselamatkan. Dalam kehidupan kita, dalam keinginan kita setiap pribadi, pastinya kita menginginkan surga. Tidak ada satupun yang menginginkan neraka. Siapapun, mau kita baik, hidupnya baik, mau hidupnya penjahat, hidupnya jauh daripada Tuhan, tetapi semua orang mengimpi-impikan adalah suatu saat mereka akan masuk surga. Tidak ada yang berupaya berjuang di dunia ini suatu saat mereka masuk neraka. Kamu mau pencuri kamu mau hidupmu bebas tak beragama sekalipun, pasti punya impian suatu saat masuk surga. Tetapi bagi kita adalah sebuah kepastian, percaya kepada Yesus, lakukan perintahnya, kita akan mendapatkan surga. Oleh karena itu sore hari ini kita kembali diingatkan bahwa betapa rapuhnya manusia, dan kematian itu tidak memandang status, tidak memandang umur, tidak memandang apapun, kapan saja itu bisa datang kepada setiap kita. Mau umur kita muda, masih anak-anak, masih produktif di dalam berusaha, dalam keluarga, punya tanggung jawab besar kepada orang lain. Kalau Tuhan sudah berkata marilah, maka kita pun akan selesai hidupnya di dunia ini. Oleh karena itu bagian kita berserah sepenuh dengan Tuhan. Marilah kita membawa hidup ini kepada Tuhan. Jangan mengulur-ulur waktu lagi. Karena apa? Waktu itu ternyata terasa sangat singkat, Bapak Ibu. Udah 1 tahun, udah 2 tahun kita ditinggalkan Bapak Ibu. Tetapi rasa-rasanya baru kemarin. Rasa-rasanya belum setahun. Tadi saya mau setahun. Karena buat saya itu kayak baru 1 tahun. Tapi ternyata sudah 1 tahun. 2 tahun. Ternyata sudah 2 tahun. Bentar lagi 3 tahun. Dan itu tidak terasa loh Bapak Ibu. Karena itu tidak terasa, jangan sampai kita terbuai lagi. Oh ini masih itu dan lain sebagainya. Marilah kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu pasti akan tergenapi semuanya. Apa itu? Ya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Yang ditulis kitab suci itu tidak hal-hal yang baik saja, hal yang tidak baik pun juga akan terjadi. Hal-hal yang tidak kita sukai pun akan terjadi. Gempa bumi, peperangan, sakit, penyakit sampah akan terjadi, pembunuhan akan terjadi. Itu pasti terjadi, akan melanda dunia ini sebelum Tuhan datang. Itu kan gak baik. Oleh karena itu marilah kita senantiasa membawa hidup ini berserah lagi kepada Tuhan. Serius saya katakan, bongkoan lagi kepada Tuhan. Jangan pernah capek. Latihlah diri kita ini untuk beribadah. Kenapa saya tekankan itu? Karena kita masuk surga nanti,
kerjaanmu di surga beribadah loh. Kerjaan di surga itu nggak nyari uang lagi, nggak tukar-tukar apa lagi, nggak ada jabatan ini harus ini dan lain sebagainya. Tetapi kerjaan kita di surga itu adalah menyembah dan memuji Tuhan. Setiap waktu kita mau terpanggil untuk memuji Tuhan. Dan tempat kita untuk melatih diri kita bisa memuji Tuhan lebih lama lagi adalah di bumi. Makanya di dalam kitab Timotius mengatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena rutinitas ibadah, kegiatan ibadah adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di surga. Nah, kalau di bumi saja kita sudah nggak betah, apalagi di surga. Bayangkan, di dalam kitab Wahyu mengatakan 1000 tahun. Buru-buru kita memuji Tuhan mau 1000 tahun. 1 minggu saja kita sudah rodok muak dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini rodok-rodok kasar saya sampaikan, rodok-rodok tegas, tapi ini penting untuk kita pahami sehingga kita menjadi orang percaya yang militan, orang-orang yang mencintai ibadah, orang-orang mencintai pujian, dan orang-orang mencintai penyembahan. Karena itu akan menjadi kegiatanmu nanti ketika kita dibawa Tuhan ke tempatnya Tuhan menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Kita lihat ketika Tuhan Yesus memulai pelayanan dan rutinitasnya. Yesus doa pagi, Yesus doa malam, sampai bermalam-malam, sampai jam 2, sampai jam 3. Baru dia keluar dari taman dan menjumpai murid-muridnya di mana. Karena dia datang dari surga, maka dia pun melakukan hal-hal yang seperti di surga. Oleh karena itu bagian kita dalam melakukan ini senantiasa berupaya untuk melakukan. Apakah kita mampu? Saya yakin kita akan mampu ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita dalam segala kelemahan. Kita ini gudangnya kelemahan. Tetapi firman Allah di dalam Yohanes mengatakan, Roh Kudusku akan menolong kamu dalam segala kelemahan. Oleh karena itu pentingnya hidup ini dibawa dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita senantiasa memperoleh kekuatan yang baru di dalam setiap kita mengiring Tuhan dan mengiring. Dia akan menuntun kita, dia akan menetapkan setiap kita langkah sekecil apapun langkah yang kita lakukan. Allah yang selalu hadir di dalamnya. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 kita akan baca di ayat yang ke-23 sampai 26. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai 26. Mungkin di antara kita ada yang menemukan, boleh membacakan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya muntah-muntah roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Kembali kita diteguhkan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya.
orang yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan memberikan sebuah janji bahwa Dia akan menetapkan langkah-langkahnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidupnya di dalam ketetapannya Tuhan, hidupnya di dalam pimpinannya Tuhan. Jikalau hidup kita ini senantiasa kita bawa untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, kita melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya, maka Dia akan yang mengatur setiap langkah-langkah kita. Maka Dia yang akan menetapkan langkah-langkah kita. Hari lepas hari Dia selalu mengatur tentang kehidupan kita. Dia yang mengatur tentang apa yang kita perlukan. Dia yang mengatur tentang apa yang kita butuhkan, tentang apa yang kita rencanakan, tentang apa yang kita gumuli. Percayalah bahwa Tuhan akan mengatur semuanya itu. Nah, ketika Tuhan mengatur semuanya itu, bukan berarti kita tanpa ada masalah lagi. Bukan berarti tidak ada tantangan lagi. Bukan berarti tidak ada kegagalan lagi. Di bagian berikutnya ayat yang ke-24 dikatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kok ini sambungannya? Kenapa kok sambungannya tidak seperti Mazmur pasal 1 ayat ke-3 sampai ayat ke-4? Segala sesuatunya dibuatnya apa? Berhasil. Tetapi justru sambungannya ayat ini dikatakan firman Tuhan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Jadi kehidupan kita yang dipimpin oleh Tuhan bukan berarti nggak ada masalahnya lagi, bukan berarti tidak ada prosesnya lagi. Semuanya serba ada, semuanya serba mudah. Apa-apa dimudahkan, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu jalan di dalam Tuhan. Justru kita menambahkan hal-hal yang membuat kita itu seolah-olah berat untuk melangkah ke depan. Contoh misalnya saya katakan tadi, kalau orang lain hanya mengatakan bismillah udah jalan kan. Tetapi kita kok Tuhan kok seolah-olah mengharuskan kita harus berdoa dulu. Berdoa tidak hanya berdoa untuk hari itu, tetapi Tuhan juga supaya kita berdoa orang lain. Tuhan juga menginginkan supaya kita berdoa bangsa-bangsa. Kita juga dituntut untuk berdoa negeri ini dan keamanannya. Kan ini kan menambah. Waktunya harus sudah mulai berusaha, mulai bekerja, sudah sampai di tempat tugas. Kok Tuhan masih ngasih ini? Seolah-olah Tuhan itu pengen kalau kita itu terbeban. Seolah-olah Tuhan itu kok seolah-olah tidak ada pertolongan tanpa Tuhan itu memberikan beban itu kepada kita. Tetapi Tuhan mau kita ini diproses Tuhan, supaya ketika kita diberkati, kita tidak menjadi orang yang lupa diri. Ketika kita ditolong Tuhan, kita tidak menjadi orang yang sombong, tetapi kita senantiasa memiliki kerendahan hati bahwa saya memang enggak seperti ini jikalau Tuhan tidak menolong. Prosesnya di sana ada. Bersama dengan Tuhan. Mungkin Tuhan mengizinkan kita malah ada sakit penyakit, sama seperti yang dikeluhkan Paulus, duri dalam daging. Ketika ia berdoa sama Tuhan, sampai 3 kali dia membawa di dalam doa. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia untuk kamu.
Seolah-olah Tuhan itu kok pingin sekali. Sama seperti prosesnya Daud, prosesnya nabi-nabi yang lain yang begitu panjang. Tetapi Tuhan mau seperti itu sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Dalam kita juga berusaha membuka usaha kita. Kita sudah undang pendeta, kita sudah syukuran, potong tumpeng mungkin. Tapi ternyata kok hasilnya seperti itu. Jangan berkecil hati. Karena ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan tidak langsung membalikkan masalah kita menjadi hal-hal yang baik. Tetapi Tuhan mau dalam setiap prosesnya, dalam setiap langkahnya kita melihat bahwa Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupanku. Tuhan senantiasa memberi pertolongannya langkah demi langkah di dalam kehidupanku. Sehingga kita senantiasa mampu mengagungkan kuasa Tuhan. Mampu menempatkan Tuhan di posisi yang terutama di dalam kehidupan kita. Saat apa? Saat kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan mengatur langkah-langkahku setiap hari. Karena begitu banyak orang sudah mulai jenuh dengan Tuhan. Karena apa ya masalah? Karena apa ya sakit penyakit? Karena apa ya? Karena kegagalan. Karena apa? Karena proses. Tapi lihat firman Tuhan bahwa Dia berkata, apabila kamu jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Bahkan ayat lain mengatakan 7 kali kamu jatuh, kamu akan bangkit lagi. Kok sempurna banget itu masalahnya kita. Tetapi orang fasik jatuh, dia akan hancur. Dalam kita mengiring Tuhan, hal-hal seperti inilah yang terus kita munculkan di dalam kehidupan kita. Tantangannya banyak, tetapi jangan menyerah. Jangan menjadi putus asa. Teruslah membawa hidupmu kepada Tuhan, membawa hidupmu kepada Tuhan. Ceritakanlah kebaikan Tuhan, ceritakanlah kebaikan Tuhan, ceritakanlah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita kepada siapa saja. Karena itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki. Sama seperti yang dialami oleh Daud. Sedemikian rupa proses dalam kehidupannya. Tetapi satu hal yang kita perlu belajar kepada Daud bahwa dia tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Bahkan dia berkata, lebih baik 1 hari aku di pelataran Tuhan daripada aku 1000 hari. Ayat selanjutnya dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan, yang kadang inilah yang kemudian menghantui kita, membuat kita jarang, bahkan membuat kita lupa akan kasih Tuhan. Perhatikan ayat ini. Daud berkata, dahulu aku muda, dan sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Tuhan akan menjamin tidak salah kemudian, tidak berlebihan kemudian. Yesus pernah mengangkat sebuah perumpamaan tentang burung, tentang kekhawatiran. Dia berkata, lihatlah burung-burung di udara, dia dipelihara oleh Tuhan.
saya sangat terkesan dengan burung merpati saya. Saya bawa burung merpati itu dari Jogja, saya banyak belajar ya dari burung merpati itu, bahwa tidak tidak menjadi sesuatu yang saya katakan tadi berlebihan di dalam kitab suci. Kalau kemudian burung merpati itu dilambangkan banyak hal-hal yang baik. Contohnya Roh Kudus turun kepada Yesus dalam bentuk burung merpati. Kemudian ketika Nuh keluar di dalam bahtera, kemudian melepaskan burung merpati. Dan saya melihat pada waktu saya lepaskan burung merpati saya dari sangkar, yang jantannya itu paling keluar terus bawa ranting ke sangkarnya itu. Dia bawa daun ke situ, dia bawa ranting. Walaupun kemudian itu jatuh. Jadi di situ saya bisa melihat bahwa kenapa kemudian Nuh memilih merpati itu untuk melihat kondisi air yang ada di luar sana. Karena ternyata kebiasaan dari burung merpati itu yang membawa seperti itu. Tidak mengutus yang lain-lainnya, walaupun mungkin ribuan jenis burung yang ada di sana, tapi dia memilih merpati itu untuk melihat kondisi air bah pada waktu itu. Dan kebiasaan memang burung merpati ya seperti itu. Ketika dia melihat sesuatu, maka baik itu ranting maupun daun, dia akan membawa pulang. Kebiasaannya seperti itu, yang kemudian Nuh mengambil dan melepaskan burung itu untuk membawa anak bersama sudah seperti itu. Yang kedua, saya lihat burung merpati. Pada waktu merpati saya itu sudah netas. Saya rodok bingung gimana. Apakah kita yang ngasih makan, apa induknya yang ngasih makan dan lain sebagainya. Akhirnya saya tak browsing di ini. Oh, kalau masih ada induknya memang dipelihara induknya, diambil minum lah, dibawain makan dari paruhnya kan Nah itu kurang lebih 1 minggu sejak dia netas, dan kemudian anaknya ini masih itu ditemanin dulu, saudara. Ditemanin 1 minggu doang. Nah setelah 1 minggu itu induknya itu sudah nggak mau nemanin anaknya di dalam tempatnya, di kandangnya itu. Dia memilih tidurnya di luar. Saya pikir itu anaknya udah mati opo piye kok induknya itu malah bergelantungan, tidurnya di atas sangkar yang saya gantung di bawah teras saya itu. Kok merpati dua-duanya ini kok tidurnya di sini, anaknya dibiarkan di sana. Pikiran saya, apa memang anaknya itu sudah mati? Akhirnya saya malam-malam saya naik ke gereja karena bisa dilihat lewat jendela. Center pakai HP, ternyata masih ada, masih hidup. Baru saya mengerti bahwa ternyata beginilah caranya merpati membesarkan anaknya dari dari habis netas berapa hari, 1 minggu kemudian masih ditemani di situ bergantian sama jantannya, induknya, kemudian setelah seminggu dibiarkan di situ, dan sekarang itu sudah semuanya udah full bulunya, udah berdiri, udah di dalam kandangnya itu sudah bisa berdiri, sudah bisa kemana-mana. Nah, kenapa Tuhan kemudian kita belajar kepada burung? Karena ternyata burung itu nggak khawatir tentang apapun itu. Seperti tadi saya katakan, kok induknya itu kok tidak khawatir ya anaknya ditinggal nanti dimangsa binatang lain, binatang buas yang lain, kok tidak. Nah Tuhan mau supaya kita juga sehidupnya seperti itu.
buanglah yang namanya ketakutan, buanglah yang namanya kekhawatiran tentang apa yang kita perlukan. Tuhan tidak pernah gagal di dalam memenuhi segala keperluan kebutuhan kita hari pas hari. Bahkan sering sekali saya tekankan kepada istri saya, kalau Tuhan telah memelihara kita di masa-masa sulit kita, hampir 10 tahun kita hidup dalam masa-masa sulit dan kekurangan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Dia mampu menolong kita di masa-masa kesulitan itu, dan Tuhan saat ini sudah menolong kita, dan Dia akan menolong lagi. Ini perlu kita pahami. Jangan pernah takut dengan kehidupan itu. Bahkan saya sering sekali saya katakan bahwa Tuhan itu terlalu ajaib dalam menolong. Saya mau katakan bahwa selain saya hamba Tuhan, saya seorang pendatang yang betul-betul ditolong Tuhan dulu Bapak Ibu. Luar biasa pertolongan Tuhan membuat kita itu terkagum-kagum. Khususnya saya alami perjuangan di dalam pelayanan. Walaupun saya tahu sendiri bahwa persoalan di dalam pelayanan itu bukan masalah yang lain, tetapi masalah kebutuhan seorang hamba Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu mengubah semua dengan cara kita terus mau berserah kepada Tuhan, terus mau berserah kepada Tuhan. Jangan menyerah. Dia adalah Allah yang selalu mencukupi. Bahkan Daud sendiri mengatakan bahwa tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat kita. Dan satu hal untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna ini, satu hal yang perlu kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Di ayat yang ke-23 tadi dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan. Cari perkenanan Tuhan dan perkenanan Tuhan. Maka Dia akan menyatakan kemuliaannya, menyatakan pemeliharaannya, menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah gagal. Saat Dia memproses hidupmu, saat Dia hadir setiap langkah kehidupan kita, maka suatu saat nanti kelak Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Apapun menjadi bebanmu, apapun menjadi pergumulanmu, apapun menjadi persoalanmu, Tuhan itu ada buat itu. Tuhan itu ada dan sempurna pertolongannya buat setiap kita. Oleh karena itu marilah kita membangun hidup kita. Tidak ada kata terlambat. Yang penting kita mau berusaha, mau memulai membangun mesbah doa, lakukan itu. Karena Tuhan selalu melihat. Dikatakan ayat lain, mata Tuhan tertuju kepada umat-umatnya. Siapa itu? Saudara dan saya. Nah, kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, artinya kita tidak akan terlewatkan dari pemulihan Tuhan. Kita tidak akan terlewatkan dari lawatan Tuhan. Kita tidak akan terlewatkan dari pemeliharaan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan. Sebagai ayat terakhir dikatakan, tiap hari Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat.
artinya apa Bapak? Tuhan mengkondisikan kita untuk bisa menjadi berkat. Tidak hanya cukup untuk kita dan anak-anak kita, untuk keluarga, tetapi Tuhan mau setiap kita menerima untuk memberi, mendapatkan untuk bisa menjadi saluran bagi orang lain. Lewat firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari, di sore hari ini Tuhan. Mengingatkan kami kembali Tuhan, hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan, melakukan segala ketetapan-ketetapan-Mu, perintah-perintah-Mu Tuhan menjadi bagian yang harus kami lakukan, sehingga di dalamnya Tuhan kuasa-Mu menjadi sempurna dalam memulihkan, dalam menolong, bahkan Tuhan dalam memimpin hidup kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus-Mu Tuhan akan senantiasa berbicara di hati setiap kami Bapa, untuk terus Tuhan mengikut Engkau, dan Tuhan senantiasa memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita telah Tanya Tuhan, ini semua karena berkat kasih Tuhan, berkat murah Tuhan. Bapak, bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang begitu mengalir dalam kehidupan kami kan, dan kami akan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan, meskipun sedikit Tuhan, tapi berguna untuk kebenaran Tuhan. Khususkan kami Tuhan, dan berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi, semoga berkati limpah-limpah Bapa. Berkati juga yang belum bisa memberi, Tuhan memberkati yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan pujian kami, penyembahan kami, dan kami juga bersyukur bisa mendengarkan firman-Mu. Kami lagi dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Buat sore hari ini, untuk kami ada hingga sampai saat ini tubuh sehat, tak kekurangan suatu apapun. Semua itu bukti daripada Tuhan memelihara hidup kami. Semua itu bukti kasih Tuhan yang terus terjadi, nyata, tak berkesudahan, memimpin hidup kami hingga sampai saat detik ini. Secara khusus Tuhan buat keluarga di tempat ini, di mana orang tua kami Pak Karjoko 2 tahun telah Engkau panggil pulang kepadamu. Namun bersyukur buat keluarga, secara khusus ibu di dalam kesendirian, dia tetap ada sehat dalam pimpinan Tuhan, menjalani hari demi hari, waktu demi waktu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena pemeliharaan-Mu di tempat ini, senantiasa memelihara ibu, senantiasa memimpin dan menolong setiap hari. Demikian juga bagi anak-anak, menantu, cucu, Tuhan senantiasa juga menolong, memelihara, memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Engkau senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan buat keluarga, buat anak-anak di tempat ini. Baik itu keluarga Mbak Indah, Tuhan senantiasa menolong bersama dengan anak-anak,
sehat selalu, berkat Tuhan senantiasa tambah-tambahkan, dan biarlah Tuhan kasih setiamu senantiasa menolong dalam apapun rencana pergumulan. Engkau Bapa Allah yang sanggup menolong, menyertai, bahkan menyatakan kuasa-Mu. Demikian juga suami yang ada di luar negeri dalam segala usahanya, pekerjaannya, Tuhan juga memelihara selalu. Tuhan senantiasa menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa bersama untuk keluarga Pak Ridwan bersama dengan ibu, anak-anak. Tuhan juga senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati. Lebih lagi Tuhan membawa keluarga ini lebih lagi Tuhan berserah penuh hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah dalam usaha, dalam pekerjaan apapun, pergumulan-pergumulan yang ada, bahwa Bapa senantiasa menyatakan kuasa-Mu, memberkati, menolong keluarga Pak Ridwan yang tinggal di Jatiose, yang juga bersama dengan kami saat sore hari ini. Kemudian juga keluarga yang lain yang tinggal di Solo, yang tinggal di Semarang, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa juga terjadi dalam kehidupan seluruh keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu memelihara, bahkan menjaga, melindungi tempat ini Tuhan, hingga sampai sore hari ini. Demikian juga setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang bisa hadir saat sore hari ini, tidak terlewatkan kasih Tuhan, kemurahan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala-galanya yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami senantiasa mengucap syukur Tuhan hanya kepadamu, karena Engkau sangat baik dan begitu baik bagi setiap kami Bapa. Memberkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan yang saat ini sedang cari dan membutuhkan pekerjaan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau sanggup memberkati anak-anak kami dengan pekerjaan. Engkau juga sanggup memberkati anak-anak kami dengan kepintaran, kepandaian, bahkan segala biaya-biaya yang diperlukan. Tuhan selalu mencukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa kepadamu Tuhan, secara khusus juga buat gereja-gereja-Mu dimanapun, yang ada di kota, yang ada di desa, di pedalaman sekalipun Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh umat-umat-Mu dimanapun, senantiasa dalam lindungan, dalam pemeliharaan, dalam berkat pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga bangsa kami Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Kau Tuhan tolong, berikan roh takut akan Engkau Bapa, dan biarlah Tuhan mampu bekerja sesuai dengan program ketetapan-ketetapan yang ada, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan buat bangsa kami. Berkati lingkungan kami di mana kami berada, secara khusus Tuhan buat rumah di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh tetangga, Tuhan memberkati lingkungan tempat ini Tuhan. Tidak ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Dan dalam pergumulan hidup apapun Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan undur dan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Kau hantar kami Bapa, jauhkan segala roh celaka, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat pulang. Dan kami dapat istirahat malam ini dengan tenang karena penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dan kami kembali beribadah kepada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami hanya alaskan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan